Baik, kami mengucapkan selamat datang kepada tim tur sepeda jelajah bersih negeri di program Ekoparian Taman Cimanuk Indramayu. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah? Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang pada para pesepeda kita yang sudah hadir bergabung bersama kami. Dan tentunya kami persilakan pada Ibu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ibu Bupati Indramayu untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Ya, beserta para tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, mohon izin pada teman-teman rekan media, kami persilahkan untuk menempati tempat tepat berada di belakang. Tentunya para tamu yang hadir pada pagi hari ini, tentunya untuk kenyamanan kita semua, sekali lagi kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk menempatkan diri tepat berada di belakang tentunya kursi-kursi dari para tamu undangan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan tentunya kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara Jelajah Bersih Negeri program Ekoparian Taman Cimanuk 14 Februari 2023. Baik hadirin yang berbahagia, para tamu undangan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama memulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara berikutnya, marilah kita memulai acara ini dengan sejenak menundukkan kepala dan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Upi Alfi yang tentunya akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai nantinya. Dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada tim tur sepeda jelajah bersih negeri di program Ekoparian Taman Cimanuk, Indramayu. Tentunya sebagai tempat pemberhentian sebelum melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak rangkaian HPSN 2023 di Manggala Wana Bakti, Jakarta. Sekali lagi boleh minta tepuk tangannya. Baik, dan tentunya juga kami akan menyapa kepada para audiens yang turut menyaksikan acara hari ini melalui channel YouTube Kementerian LHK. Halo teman-teman yang mungkin berada di kantor atau di rumah yang menyaksikan secara live di YouTube. Dan tentunya juga kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Kabupaten Indramayu. Tentunya yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Rosa Vivian Ratnawati SHMSD. Selamat datang Ibu. Dan tentunya juga kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina SHMH CRI, tentunya beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. Ibu selamat datang. Selamat datang juga yang kami hormati kepada Direktur Penanganan Sampah KLHK, Bapak Dr. Insinyur Nofrijal Tahar IPM. Bapak selamat datang. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Presiden CSR dan SMEP Manajemen PT Pertamina Persero Ibu Fajriah Usman. Ibu selamat datang. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Forkopimda Kabupaten Indramayu, kepada Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi KLHK Bapak Ari Sugasri. Bapak selamat datang. Serta General Manager PT KPYoru 6, Corporate Sekretari PT Politama Propindo beserta jajaran manajemen Pertamina Group. Dan tentunya seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan sama-sama menyimak tentunya laporan acara kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Nofrijal Tahar IPM, tentunya selaku Direktur Penanganan Sampah. Kepada beliau kami persilahkan. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah? Terima kasih Mbak Upi Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan Ibu Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, Ibu Rosa Vivian Ratnawati. Yang saya hormati Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina, beserta seluruh Forkopimda Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati
Vice President CSR dan SMAP Manajemen PT Versero, Ibu Fadiyah Usman. Yang saya hormati Bapak Sekda Pak Rinto Waluyo beserta seluruh jajaran OPD Kabupaten Indramayu. Secara khusus tentunya kita banggakan para hero kita, tim jelajah bersih negeri kampanye tur sepeda yang sudah dari Bali sampai Indramayu. Silakan berdiri, Mbak, Mas. Ya, kita berikan apresiasi yang tinggi kepada hero-hero kita ini. Kepala P3E Jawa atau yang mewakili para penggiat lingkungan di Kabupaten Indramayu dan tamu undangan bahagia, para media, jurnalis yang kami banggakan. Ibu Dirjen, Ibu Bupati, bersama ini kami laporkan pada tahun 2023 ini merupakan momentum Hari Peduli Sampah Nasional yang kembali dilaksanakan secara offline setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19. Tahun ini menjadi tahapan baru dalam kehidupan keseharian setelah melalui masa pandemi yang cukup sulit. Tahun ini juga menjadi momentum untuk melanjutkan upaya-upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan dan memulai tahapan baru yang lebih maju untuk mewujudkan target-target pengelolaan sampah yang telah disepakati melalui partisipasi aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, civil society, dan komunitas masyarakat hingga tingkat tapak yang kita lakukan. Fenomena perubahan iklim menjadi konsekuensi pemantik utama konsolidasi konsep dan strategi dalam membangun daya dari seluruh pihak yang wajib berkontribusi terhadap implementasi solusi nyata pada pengelolaan sampah. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana aksi pencapaian Zero Waste, Zero Emission Indonesia dari subsektor limbah padat domestik atau sampah. Kegiatan rantai pengelolaan sampah yang menjadi target utama dalam implementasi perencanaan operasional pengelolaan sampah dan untuk mewujudkan pencapaian target Zero Waste, Zero Emission Indonesia tahun 2040. Pertama, peningkatan seluruh pengelolaan TPA di Indonesia untuk mengimplementasikan metode pengelolaan sanitary landfill dengan pemanfaatan gas metan. Tidak ada lagi pembangunan TPA baru setelah tahun 2030 dengan penggunaan TPA existing yang akan dioperasionalkan difungsikan sebagai residu sehingga dilakukan landfill mining ke depannya. Tidak ada lagi pembakaran liar mulai tahun 2030. Optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik, RDF teknologi, SRF, biodigester, pengolahan sampah organik dengan teknologi maggot atau insek, kemudian juga sampah menjadi biomas dan diharapkan tahun 2040 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan residu saja. Seiring dengan hal tersebut, maka Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023 mengambil tema Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023 tersebut, maka salah satu rangkaian kegiatan adalah tur kampanye bersepeda jelajah bersih negeri mulai dari Bali sampai Jakarta. Kita berikan apresiasi kepada
tim yang sudah bersepeda dari Bali dan mengunjungi setiap titik-titik best practice pengolahan sampah di daerah-daerah, dan hari ini ada di Indramayu. Ibu Dirjen, Ibu Bupati yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami melaporkan kepada Ibu Dirjen, Ibu Bupati, dan para hadirin bahwa tim kampanye bersepeda jelajah bersih negeri yang jalur utara, ini jalur utara ada 2 jalur nanti. Hari ini juga mulai dari selatan, jalur selatan, start dari Bantul, Yogyakarta, telah sampai di Indramayu, Kabupaten Indramayu. Dan pagi hari ini akan dilaksanakan pelepasan tim kampanye bersepeda jelajah bersih negeri menuju Jakarta. Sebelum menuju Indramayu, para tim sepeda jelajah bersih negeri telah berkunjung di beberapa tempat, yaitu antara lain titik start di Bali pada tanggal 8 Februari, kemudian juga ke Banyuwangi di TPS Muncar pada tanggal 9 Februari, kemudian di Pasuruan mengunjungi pabrik ulang recycling PET plastik Olia tanggal 10 Februari, kemudian di Surabaya mengunjungi pengolahan sampah menjadi energi listrik Benowo, kemudian di Tuban mengunjungi PT Solusi Bangun Indonesia Tuban sebagai off-taker pengolahan sampah dengan teknologi RDF, dan sebelum di Indramayu mampir di Kudus mengunjungi pusat daur ulang organic waste treatment yang dilakukan didukung oleh PT Jarum. Dan pagi ini tim kampanye bersepeda jelajah bersih negeri telah sampai di lokasi Eko Riparian Taman Cimanuk Indramayu. Kita berikan tepuk tangan untuk Eko Riparian Taman Cimanuk Indramayu. Di Taman Eko Riparian Cimanuk ini dihadirkan showcase produk binaan Pertamina Group dan galeri walk program sampah kita. Kita juga berikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT Pertamina yang juga memberikan dukungan untuk kampanye tur sepeda jelajah bersih negeri ini. Ibu Dirjen, Ibu Bupati, dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga akan dilakukan satu penyerahan bantuan armada pengangkut sampah berupa 11 unit amrol dan 1 unit dump truck dari Bupati Indramayu kepada UPTD Kebersihan Indramayu, Karangampel, Jatibarang, Losarang, Kandang Haur, dan Altis. Kita berikan tepuk tangan untuk itu. Yang kedua, penyerahan program bantuan TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Pertamina kepada binaan Pertamina berupa bantuan alat panggang maggot untuk program wilayah masyarakat pengelola daur ulang sampah Wiralodra, bantuan motor sampah penunjang program Eko Riparian Sungai Cimanuk Lama, bantuan motor sampah penunjang program bank sampah Berseri, dan bantuan alat pres sampah plastik untuk masyarakat bersih sejahtera MBS. Kita berikan tepuk tangan untuk Pertamina. Selanjutnya kami sampaikan kepada Ibu Dirjen, Ibu Bupati, dan para hadirin bahwa pelepasan tim tur kampanye sepeda jelajah bersih negeri pagi ini juga dimeriahkan oleh kehadiran para tamu dan undangan dari berbagai komponen masyarakat di Indramayu. Untuk itu kita juga berikan tepuk tangan termasuk kepada kelompok swadaya masyarakat, LSM, dan semua undangan yang hadir pada pagi hari ini. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat perkenan Ibu Dirjen, Ibu Bupati untuk memberikan sambutan sekaligus melepas tim tur kampanye sepeda jelajah bersih negeri menuju ke Jakarta dan dilanjutkan mengunjungi showcase produk binaan Pertamina dan mengunjungi galeri walk program sampah kita. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan perkenan Ibu Dirjen, Ibu Bupati, dan para hadirin semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk sambutannya, untuk laporannya. Dan tentunya kami persilakan kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya akan ada sambutan. Dan tentunya untuk sambutan yang pertama, kami mengundang kepada Ibu Fajriah Usman selaku Vice President SMEP, Manajemen PT Pertamina Persero, tentunya untuk memberikan sambutan serta arahan untuk acara kita pada pagi hari ini. Kepada beliau, kami persilakan. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Ibu Rosa Vivian Ratnawati, SH MSD. Yang kami hormati, Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina, SH MH CRA, beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Direktur Penanganan Sampah KLHK, Bapak Dr. Insinyur Nofrizal Tahar IPM, Kapolres Indramayu, Dandim 0616 Indramayu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi KLHK, Bapak Aris Sugasri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, PT KPI RU 6 Balongan, Bapak Diandro Arifian, Corporate Secretary PT Politama Propindo beserta jajaran manajemen Pertamina Group, serta Bapak dan Ibu yang kami hormati dan tidak lupa tim Jelajah Bersih Negeri. Selamat datang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkatnya kita bisa bertemu pada pagi hari yang syahdu ini, ya, dalam acara penyambutan touring sepeda jelajah bersih negeri di lokasi Taman Cimanuk Indramayu. Ibu Dirjen, Ibu Bupati, kegiatan touring jelajah bersih negeri 2023 ini yang merupakan salah satu program yang didukung oleh Pertamina ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional yang mengambil tema tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan untuk pemberhentian di Indramayu, kami sangat bersyukur Ibu bisa dilaksanakan di program Ekoriparian Taman Cimanuk yang merupakan salah satu program unggulan TJSL PT Politama Propindo yang merupakan bagian dari holding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina International. Jadi sekarang sudah menjadi bagian dari Pertamina Group, Bu Dirjen. Pengelolaan sampah untuk kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan salah satu target pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs ini memang menjadi perhatian utama dalam Pertamina menjalankan kegiatan operasional dan juga kegiatan TJSL. Secara nasional, Bu Dirjen, Ibu Bupati, dan Bapak Ibu hadirin, dapat kami sampaikan bahwa Pertamina telah menjalankan puluhan program pengelolaan sampah organik maupun non-organik bersama-sama dengan masyarakat untuk menjadikan program ini menjadi dan memiliki nilai ekonomi yang berarti bagi masyarakat. Tadi disebutkan bahwa ada program sampah kita. Ini kita sudah berhasil melakukan pemanfaatan lebih dari 850.000 ton sampah per tahun dan telah membawa dampak positif lebih dari 48.000 orang penerima manfaat sampai dengan tahun 2022. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu atas apresiasinya. Ini juga bisa mengurangi emisi karbon sebesar lebih dari 100.000 ton CO2 ekuivalen per tahun. Dan hal ini merupakan wujud dari implementasi
aspek environmental, social, and governance yang dilakukan oleh Pertamina seiring dengan implementasi dari pencapaian SDGs. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, inovasi Pertamina untuk mewujudkan kampung bebas sampah melalui program pengelolaan bank sampah di beberapa wilayah di Indonesia berhasil menarik perhatian dan apresiasi dari dunia dengan meraih penghargaan Gold untuk kategori Best Environmental Excellence Award pada the 12th Global CSR Award untuk program pengelolaan sampah Wiralodra di Kabupaten Indramayu. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dijalankan oleh rekan-rekan dari Pertamina RU 6 Balongan bersama-sama dengan masyarakat telah memberikan manfaat kepada 60 kepala keluarga untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dari pengelolaan sampah, diantaranya budidaya maggot, kerajinan handicraft, dan juga ekobrick. Selain itu, di wilayah Indramayu juga terdapat dukungan Pertamina Group, yaitu Politama, dalam melakukan program pengelolaan sampah, salah satunya di tempat yang kita hadiri pada pagi hari ini, program Ekoriparian Taman Cimanuk. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah sungai dengan cara mengelola sampah sebesar 11,8 ton per tahun untuk dijadikan paving block sehingga dapat memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat sekitar. Ibu Dirjen, Bu Bupati, dan juga Bapak dan Ibu hadirin, kami berharap kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional 2023 dan juga touring jelajah negeri dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti di Jakarta. Sampai bertemu nanti Bapak dan Ibu yang luar biasa. Dan semoga program ini juga membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Indramayu serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, menyertai, dan meridhoi segala upaya kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu untuk sambutannya. Dan selanjutnya akan ada sambutan tentunya yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nina Agustina SHMH CRI, tentunya selaku Bupati Indramayu. Kepada beliau kami persilakan. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes ini Bu, izin Bu, boleh sekali lagi ya Bu ya? Sekali lagi, ini karena hujan nih kayaknya mau tarik selimut aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Semangat. Tepuk tangannya untuk kita semua. Alhamdulillah. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Rosa Vivin Ratnawati SHMSD. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Insinyur Nofrizal Tahar IPM, beserta segenap jajaran Kementerian KLHK. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati Vice President CSR and Small Medium Enterprise Partnership Program Manajemen PT Pertamina Persero Ibu Fajriah Usman. Yang saya hormati Dandim 0616 Indramayu Bapak Letkol Armet Andang Radianto SAP. Yang saya hormati Kapolres Indramayu Bapak AKBP Dr. M. Fahri Siregar SHSIK MH.
Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Andes Rinto Waluyo MPD, beserta PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Bapak Indra Mulyana, dan para kepala perangkat daerah di Kabupaten Indramayu dan Direktur RSUD Indramayu. Yang saya hormati General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan, Bapak Diandoro Arifian. Yang saya hormati Corporate Secretary General Manager PT Politama Propindo, Bapak Dwinanto Kurniawan. Yang saya hormati Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu, Bapak Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan SH MH MMMT. Yang saya hormati Komisaris Utama PT BWI Bapak Yudi Rinaldo ST beserta anggota Komisaris Bapak Makali Kumar. Yang saya hormati segenap tim tur sepeda jelajah bersih negeri. Nah, ini tepuk tangannya harus meriah. Luar biasa. Kalau saya naik sepeda saya tunggu di sini aja ya, Bapak Ibu. Tadi sama Ibu Pipin juga gitu ya, kita tunggu di sini aja Bu, gitu. Yang saya hormati ini semua hadir nih Bu, camat se-Kabupaten Indramayu. Nah, alhamdulillah. Karena memang program Indramayu harus bersih dari sampah. Saya ngoprek-ngoprek terus Bu. Jadi harus sepakat nanti kita harus dapat adipura. Yo, siap, alhamdulillah. Kita senggol Ibu Dirjen. Yang saya hormati para kepala UPTD kebersihan di Kabupaten Indramayu. Yeay, hadir semua. Dan juga rekan-rekan media yang saya hormati serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara touring sepeda jelajah bersih negeri dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2023. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Saya atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat datang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta jajaran Direksi Pertamina beserta jajaran dan tentunya tim touring jelajah bersih negeri di Kabupaten Indramayu. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Peduli Sampah Nasional HPSN tahun 2023. Semoga momentum ini mampu menjadikan kita lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sebagaimana tema HPSN tahun 2023 yaitu tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Pada hari ini kita menyambut tim touring sepeda jelajah negeri sebagai rangkaian acara HPSN tahun 2023 yang telah melalui perjalanan yang sangat panjang, yaitu start dari Bali pada tanggal 8 Februari 2023 dan nantinya akan finish di Jakarta. Ini tentunya menjadi kegiatan yang luar biasa, sekaligus dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa pula. Karena belum tentu kita bersepeda, Pak Sekda. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pertamina dan juga PT Politama dengan adanya Ekoparian atau Taman Cimanuk. Pastinya sangat bermanfaat bagi kami, masyarakat Indramayu, dan menjadikan daerah salah satu daerah destinasi wisata setiap hari Sabtu ataupun Minggu, Ibu. Dan setiap hari Sabtu, anak-anak dari SD 31 kecamatan Ibu bergiliran untuk acara Sabtu Ceria. Mereka bisa pentas apapun, bisa berkreasi apapun. Ini karena adanya CSR dari PT Politama dan juga Pertamina. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan terus memberikan CSR kepada pemerintah Kabupaten Indramayu. Sepakat ya Ibu? Sepakat. Alhamdulillah. Tolong dicatat itu. Dan ini terima kasih sekali karena bagaimanapun pemerintah Kabupaten Indramayu tidak bisa sendiri untuk membangun satu kabupaten. Kami butuh bantuan dari terutama di Indramayu ini yang terbesarnya adalah Pertamina dan PT Politama dan juga kita ada PLTU. Jadi pengalaman Ibu sedikit cerita. Pada saat kebakaran di Balongan, teman-teman saya bilang gini, loh ternyata Balongan itu di Indramayu ya. Nah berarti saya protes sama Pertamina, saya protes sama Politama. Makanya Pak besok-besok jangan dibilang hanya Pertamina Balongan, harus ada Pertamina Balongan Indramayu.
Jadi Indramayu naik lagi, Bu. Jadi jangan hanya RCTI-nya ya Ibu ya, tadi Ibu udah tahu ya. Kita udah hapus, itu Indramayu udah keren. Terutama di sini jadi jantungnya wisata untuk masyarakat Indramayu dan juga orang yang melintas karena dari wilayah Pantura. Sekali lagi terima kasih banyak, terus bersinergi kepada kami pemerintah Kabupaten Indramayu. Hadirin yang berbahagia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, untuk mengatasi masalah sampah dibutuhkan program pengelolaan yang komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir. Tentunya kesuksesan pengelolaan sampah ini tidak bisa hanya dicapai oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan peran seluruh stakeholder, mulai dari elemen masyarakat, BUMN, BUMD, dan korporasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Dengan begitu, nantinya sampah tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi menjadi sumber daya yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional atau disingkat Jakstranas dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 sebagai pedoman pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyusun Jakstrada yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah Kabupaten Indramayu dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sebagaimana dijabarkan dalam Jakstrada, pemerintah Kabupaten Indramayu menginisiasi beberapa program guna memenuhi target penanganan sampah 70% dan pengurangan sampah 30% pada tahun 2025. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pencanangan program gemesin alias Gerakan Masyarakat Memilah Sampah Indramayu yang akan kami sosialisasikan secara serempak ke seluruh desa di Indramayu. Yang kedua, pembentukan satuan tugas penanganan sampah di tingkat desa. Yang ketiga, pembentukan bank sampah sampai tingkat desa. Dan yang keempat, pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dari program ISWMP Kementerian PUPR yang akan dibangun pada tahun 2024 sebagai covering batubara PLTU Indramayu. Yang kelima, mendorong BUMN, BUMD, dan korporasi sebagai bapak asuh kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah desa yang sudah berdiri dan tersebar di wilayah Indramayu. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas bantuan untuk 6 UPTD kebersihan di Kabupaten Indramayu berupa 1 dump truk sampah dan 11 kendaraan armroll sampah. Tepuk tangannya ini. Diharapkan dengan bantuan ini mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Izinkan saya Ibu untuk berpantun. Tapi kalau di Indramayu pantunnya bukan cakep Ibu, tapi ayu. Terus kita kasih sarangeo. Camat-camat siap loh ya. Jauh-jauh datang 31 kecamatan kalau nggak diayuin. Pergi ke stadion nonton final. Ayo Ibu, Mbak. Pergi ke stadion nonton final. Lihat pemain andalan berunjuk gigi. Ayo, selamat Hari Peduli Sampah Nasional. Mari jaga bumi dengan memperkuat sinergi. Satu lagi izin Ibu. Siapkan bahan sebelum rapat. Ayo. Kok lemes yang belakang? Pak D. Ayunya mana? Ayo semua. Siapkan bahan sebelum rapat. Kumpul bersama dengan para pejabat. Pengelolaan sampah haruslah tepat untuk Indramayu yang semakin bermartabat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin untuk tetap stay di atas panggung karena akan ada penyerahan-penyerahan. Tapi sebelumnya kami mengundang kepada Ibu Rosa Vivian Ratnawati SH MSD, tentunya selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK, serta Ibu Fajriah Usman selaku Vice President CSR dan SMAP Manajemen PT Pertamina.
karena akan adanya tentunya penyerahan bantuan armada pengangkut sampah berupa 11 unit AMROL dan 1 unit dump truck. Sumber anggaran tentunya dari APBDP Kabupaten Indramayu, tentunya TA 2022. Baik, tentunya kami mengundang kepada 6 UPTD kebersihan daerah, yaitu UPTD kebersihan Indramayu, UPTD kebersihan Karangampel, UPTD kebersihan Jatibarang, Losarang, Kandang Haur, dan UPTD kebersihan Haur Gelis. Tentunya kami persilakan kepada Ibu Bupati untuk menyerahkan secara simbolis. Baik Bapak Ibu, boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah dia tentunya bantuan yang akan diserahkan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, tentunya para tamu undangan, ini adalah bantuan armada pengangkut sampah berupa 11 unit AMROL dan 1 unit dump truck. Baik, kami persilakan Ibu untuk berfoto bersama. Baik, tentunya diharapkan bantuan-bantuan ini bisa bermakna gitu ya untuk Bapak dan Ibu. Oke. Sarangyo, ayu. Baik, terima kasih. Ibu mohon izin untuk tetap stay di atas panggung tentunya kepada Ibu Nina, Ibu Vivin, dan Ibu Fajria untuk tetap stay. Karena selanjutnya yaitu akan ada penyerahan bantuan program TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pertamina berupa 1 alat pemanggang maggot, 2 unit motor sampah, dan 1 alat pres sampah. Baik, dan tentunya kami juga mengundang tentunya General Manager PT KPU RU 6. Tentunya juga kami mengundang Corporate Secretary PT Politama Propindo, Manajer CSR dan SMEP PT KPI. Kami persilahkan. Baik, dan tentunya inilah dia UMKM binaan Pertamina, ada kelompok program Wiralodra, kelompok program Eko Riparian Sungai Cimanuk Lama, kelompok program Bank Sampah Berseri, dan kelompok program Masyarakat Bersih Sejahtera. Tentunya kami persilakan kepada Ibu Fajriah Usman selaku Vice President CSR dan SMEP Manajemen PT Pertamina Persero, tentunya untuk menyerahkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu berupa 1 alat pemanggang maggot, 2 unit motor sampah, 1 alat pres sampah. Oke, kepada para UMKM binaan Pertamina. Baik, selanjutnya untuk motor sampah. Persilakan. Persilakan Bapak untuk
penyerahannya. Baik, satu lagi yaitu bantuan alat pres sampah plastik. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, tentunya kita akan sama-sama mengabadikan momen terlebih dahulu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Zero waste dulu. Oke, zero waste dan 3R. Oke. Saranghae lagi, Ibu. Saranghae. Ayu. Baik. Luar biasa. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tentunya kami persilahkan untuk kembali menempati tempat duduk yang sudah disediakan serta mengikuti acara sampai dengan selesai. Baik, selanjutnya yaitu akan ada sambutan yang akan disampaikan tentunya oleh Ibu Rosa Vivin Ratnawati SH MSD selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah. Baik, silakan Ibu. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Indramayu. Kalau selamat pagi Indramayu, pagi-paginya 3 kali ya, biar seru. Selamat pagi Indramayu. Keren, keren. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan shalom. Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya senang sekali ketemu Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina, SHMH CRA. Yang saya hormati Ibu Fajria Usman, selaku Vice President CSR dan SMEPP Manajemen PT Pertamina Persero. Yang saya hormati General Manager PT KPI RU 6 Balongan, Bapak Diandoro Arifian. Yang saya hormati Corporate Secretary GMPT Politama Propindo, Bapak Dwinanto Kurniawan. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Indramayu, Bapak Rinto Waluyo. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Letkol Andang Radianto, Bapak Kapolres, selamat pagi Pak Fahri Siregar, Pak Kajari, adakah? Enggak kelihatan Pak Kajari. Dan juga PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, oh ini Bapaknya. Pak Indra Mulyana, Pak Direktur Penanganan Sampah, Pak Nofrizal Tahar. Yang saya hormati jajaran tim manajemen Pertamina Group dari berbagai subholding, perwira Pertamina semua yang ada di sini. Juga para pegiat lingkungan Kabupaten Indramayu, para camat ya. Yang datang ada berapa Bu Bupati? 31 datang semua. Alhamdulillah luar biasa. Dan yang kita banggakan, para pesepeda yang telah berangkat dari Bali seminggu yang lalu. Mas Jimmy Suwardi, berdiri dulu Mas. Mana yang namanya Mas Jimmy Suwardi? Oh keren. Kakinya sempat kram nggak Mas? Nggak. Oh hitam. Ya wajar lah. Pak Muhammad Iksan. Alhamdulillah sehat ya Mas. Mas Iksan. Sama satu perempuan loh Bu Bupati. Mbak Krisna Dewi. Keren. Nggak apa-apa Mbak, nggak kram-kram. Alhamdulillah. Dan juga para pegiat
yang pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini, bisa menyambut para pesepeda kita, 3 orang, totalnya ada 6 orang, Ibu Bupati. Teman-teman bertiga ini, ada Mas Jimmy, Mas Iksan, dan Mas Krisna Dewi ini adalah jalur utara. Jadi ada 3 lagi yang akan melewati jalur selatan, dan hari ini dimulai dari Yogyakarta. Dan nanti akan kita ketemu, disambut Ibu Menteri tanggal 21 Februari pada Hari Peduli Sampah Nasional. Bapak Ibu sekalian, Ibu Bupati, kalau kita bicara Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari itu sebetulnya hari yang nggak enak, Bu. Jadi tahun 2005 itu ada sampah TPA Lewi Gajah yang ambruk. Pada saat itu 155 orang meninggal karena sampah. Nah, pada saat itu karena persoalan ini DPR khususnya Komisi 7 itu meminta untuk ada undang-undang pengelolaan sampah. Pada saat itu memang kami di KLH itu berpikir, udah ada undang-undang lingkungan, ngapain lagi ya bikin undang-undang sampah? Karena sampah kan bagian dari lingkungan hidup. Tapi ternyata undang-undang ini jadi nomor 18 tahun 2008 itu betul-betul merubah paradigma sampah. Yang tadinya kumpul, angkut, buang. Mungkin zamannya Kang Aep dulu kumpul, angkut, buang ya Kang? Dulu kan masih kantor lingkungan hidup kan? 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang kan udah jadi dinas LH, Bu, ya, Pak Kadis nih. Sehingga paradigmanya berubah, Bu. Berubahnya tuh bertahap. Jadi yang pertama adalah bagaimana sampah menjadi di 3R kan. Reuse, reduce, recycle. Kemudian paradigma yang sekarang sudah berubah lagi. Reduce, reuse, recycle, jadi sampah dikurangi, reduce, sampah didaur ulang, recycle, dan di reuse, dimanfaatkan lagi. Itu kemudian sekarang beranjak lagi paradigmanya. Ini para camat harus tahu nih. Pak Kadis LH juga harus tahu. Jadi sekarang sampah itu selain menjadi circular ekonomi yang bermanfaat. Nah, Bu, ini yang saya juga minta. Pak Kadis LH, TPA-nya harus bagus. Karena di tahun 2030 tidak ada pembangunan TPA baru. Kenapa? Karena paradigma sampah sekarang adalah bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca dari sampah. Kalau Ibu Menteri sudah mencanangkan yang namanya volunetzing, bagaimana hutan, bagaimana penggunaan lahan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, sekarang sampah. Sampah itu gimana caranya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca? Karena dari TPA kan menghasilkan gas metan, Bu Bupati. Dari sampah organik biasanya. Nah, berarti harus dikurangi pembuangan ke TPA. Di-reduce, dikurangi. Sehingga kelola sampah dari sumber itu sangat penting. Sehingga saya terima kasih sekali sama Bu Bupati, luar biasa. Tadi sudah menyampaikan ada beberapa program-program yang memang dari kampung, dari sumber untuk bagaimana mengelola sampah yang baik. Itu keren, Bu. Nah, salah satunya yang saya dengar, Ibu Bupati tadi juga sampaikan ada bantuan ISWMP di 2024. Mereka mau bangun RDF, Bu, yang kayak di Cilacap. Jadi sampah-sampah yang susah didaur ulang, itu kan kayak sachet, kresek, ya Bu. Nah, itu nanti akan dibuat jadi briket untuk bahan bakar, pengganti batu bara. Dibawa ke PLTU Indramayu.
nanti PLTU Indramayu akan membeli Bu sampah itu, briket itu dari Kabupaten Indramayu. Nah, sekarang Cilacap itu sudah sudah mempunyai RDF juga namanya, kelolanya hampir 200 ton per hari Bu. Kalau di Indramayu berapa sampahnya sehari Pak Dinas Adis? 1.000 ton, nyampe 1.000 ton? Kayaknya nyampe ya. Sekabupaten ya. Ya. Berarti bermacam-macam instrumen atau pendekatan harus dipakai Bu memang. Untuk menghabiskan sampah itu kemudian tidak ada yang dibuang ke TPA. Pak Camat, Bu Camat, kalau di Banyumas, nah ini Bu Bupati bisa lihat Banyumas Bu. Dia hanya 16% yang dibuang ke TPA Pak Kadis. Nanti belajar dari Banyumas deh. Iya. Jadi di Banyumas itu Bu Bupati, kelompok swadaya masyarakatnya itu terbangun. Mereka lah yang bekerja di masing-masing kampung itu. Pemilahan, mereka punya RDF yang kecil-kecil juga Bu. Yang 10 ton, 5 ton. Nah itu semua dibawa ke pabrik semen, Solusi Bangun Indonesia. Nah itu bagus banget kalau bisa dilakukan di Indramayu. Saya ngelihat bupatinya semangat, masih muda, cantik. Wah saya tambah semangat. Ya. Baik, jadi intinya seperti itu. Sehingga tema HPSN yang sekarang, HPSN-nya nanti Bu 21 Februari dan saya harapkan Pak Kadis LH bisa juga menggaungkan HPSN ini sebagai bulan Februari yang punya komitmen besar terhadap pengelolaan sampah. Nah, judulnya adalah rantai, apa namanya judulnya? No? Sebentar, tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Ibu Menteri sendiri yang milih tema ini dan Ibu Menteri mau, tadinya kita memang arahnya ke zero waste, zero emission perubahan iklim, tapi rasanya bahasanya susah Bu Bupati. Jadi kita cari yang lebih merakyat, tapi menunjang untuk program bagaimana supaya emisi gas rumah kaca bisa diturunkan. Sehingga ketika kita tuntas kelola sampah dari rumah, dari sumber, maka sampah yang kita kelola dari sumber itu pasti bisa kita jual. Dan masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari sini. Jadi tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat Indramayu khususnya. Harus ya Bupati ya. Iya. Yang berikut Bu, saya mau ngomong. Pak Kadis, TPA-nya masih jelek. Mohon maaf. Masih open dumping. Ya. Jadi mungkin nanti saya udah tukeran nomor WA sama Bu Bupati. Nanti bisa kami bina. Itu semua bisa dilakukan Bu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Misalnya TPA-nya tuh harus rapi, nanti dibuat zona, kemudian dibuat ada pohon-pohon yang ditanami. Nah, semoga itu bisa membaik. Di sini kan ada Pertamina, Bu. Pertamina pasti bisa bantu loh, untuk pohon dan sebagainya bisa. Tapi kalau pohon mah dari KLHK aja juga bisa, dari Dirjendas. Ya, kami punya Dirjendas yang kemudian menyediakan bibit bisa. Kalau kita sinergi, kita bisa menuntaskan masalah sampah. Ini bareng-bareng camat-camat itu luar biasa. Ganteng-ganteng, cantik-cantik Ibu. Saya semangat kalau lihat camat seperti ini. Luar biasa. Semangat ya. Ya. Memang nggak gampang, saya paham betul. Nggak gampang untuk meminta masyarakat itu misalnya memilah sampah. Oh iya Bu Bupati, tanggal 26 sekalian saya ajak. Kita ada program Kompos Day. Jadi seluruh Indonesia akan kita minta untuk melakukan mengkompos pada tanggal 26. Jadi nanti kita bareng-bareng seluruh Indonesia Pak Kadis itu diingat.
26 Februari hari Minggu kita akan melakukan pengomposan bareng Ibu Menteri nanti bersama ibu-ibu OASE, istri-istri para menteri, itu di lapangan Banteng. Dan saya harap serentak juga di seluruh Indonesia termasuk Indramayu, Pak Camat, Bu Camat ingatkan warganya untuk membuat kompos ya. Baik, terakhir saya mengucapkan terima kasih Bu Bupati sudah menyambut teman-teman saya para pesepeda untuk lewat sini. Semoga bisa membawa membawa angin segar, komitmen baru untuk masalah pengelolaan sampah. Pertamina juga terima kasih Bu atas segala bantuannya. Politama juga makasih Bapak. Kita sewarga ya. Semoga Pertamina bisa juga lebih berarti untuk masyarakat dan saya tahu betul Pertamina punya program yang bagus-bagus CSR-nya untuk masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Sehingga kalau bisa sejalan dengan program KLHK, bisa sejalan dengan program kabupaten kota itu akan menjadi jauh lebih baik. Bu, kalau Pemda itu maunya memang dia dapat adipura, Bu. Jadi adipura itu kan award, Bu, reward saja. Tapi sebetulnya di tengahnya itu adalah bagaimana menjadikan kota itu bersih. Kota itu hijau. Dan yang penting Bu, saya juga udah tahu Pertamina punya program untuk perubahan iklim. Nah coba kita masukkan yang sampah itu Bu, nanti kita hitung ya bagaimana sampah yang tidak terbuang ke TPA itu kita bisa hitung untuk hitung-hitungan pengurangan gas rumah kaca. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik, teman-teman pesepeda. Semoga dapat lancar perjalanan kita ketemu 21 Februari minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tentunya kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan tentunya dilanjutkan dengan mengunjungi showcase produk binaan Pertamina. Dan tentunya juga didampingi oleh pejabat dari KLHK, didampingi juga oleh Ibu Bupati serta pejabat Kabupaten Indramayu dan para pejabat Pertamina. Karena tentunya di sini kita juga sudah ada produk binaan Pertamina yang telah hadir pada hari ini. Ada beberapa produk mitra binaan dari Pertamina Group, tentunya yang berada di wilayah Indramayu. Baik Ibu, kami persilahkan untuk mengunjungi. Sepertinya ada juga makanan-makanan dan minumannya, barangkali Ibu mau nyicip juga boleh Bu. Kami persilahkan. Sekali lagi, kami persilahkan kepada Ibu pimpinan juga seluruh yang hadir untuk mengikuti. Oke, untuk yang pertama. Nah, ini ada kelompok binaan Wiralodra. Ini binaan dari RU 6 Balongan. Nah, di sini di displaynya ada pupuk Kasgot. Ada juga POC. Mohon maaf, barangkali salah menyebut. Selanjutnya ada maggot kering, ada pelet organik, ada handicraft atau sampah palet kilang. Oh iya, udah di sana Pak. Udah standby. Udah standby. Dan tentunya produk binaan Wiralodra merupakan pemanfaatan sampah organik dan anorganik yang dimanfaatkan menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih. Serta saat ini pengaman maggot sudah terintegrasi menjadi pakan hewan peliharaan. Luar biasa sekali. Kami mempersilahkan mas-mas dan bapak-bapak serta mbak-mbak dan ibu-ibu untuk mempresentasikan tentunya produk-produk terbaik dari binaan Wiralodra.
boleh disediain di piringnya piring kaca, ditaruhnya di piring kaca. Iya. Untuk Dan selanjutnya ada grup. Nah, untuk display produknya di sini ada tas. Ini dari limbah spanduk dan kulit. Serta ada juga pot dari kertas. Selanjutnya juga ada handicraft, ada juga medali. Wah, keren banget ini medalinya dari olahan sampah plastik. Nah, program binaan grup ini merupakan program pengelolaan daur ulang sampah kayu serta kertas untuk dijadikan produk kerajinan. Produk-produk grup ini juga sudah dipamerkan di beberapa pameran. Baik, selanjutnya ini ada dari selanjutnya ini dari binaan Politama Propindo. Ini ada Aimasaro. Nah, ini untuk produknya yang di display ada teh jintan dan sirup jintan. Nah, merupakan produk yang pupuknya berasal dari sampah organik rumahan yang diolah menjadi pupuk cair organik. Saat ini produk ini sudah dijual di marketplace online. Oh, luar biasa sekali. Jadi ini adalah teh, bukan sembarang teh karena bukan teh upi ya. Ini adalah teh yang terbuat dari jintan serta sirup yang terbuat dari jintan. Selanjutnya ini ada Ekoparian Cimanuk. Nah, ini Beli dua ya. Boleh ini sekretaris saya yang itu. Oh iya, satu lagi. Udah. Ini kita tanya. baik, selanjutnya ini ada dari Pertamina Patra Niaga IT Balongan. Nah, di sini ada bank sampah berseri. Nah, ini untuk displaynya ada dry atau fresh magot, ada ekoenzim, ada biose, dan ada kasgot. Ini merupakan program pemanfaatan sampah organik untuk dijadikan produk ekoenzim dan juga sebagai produk pada budidaya maggot. Yang gerakin. Selanjutnya ada dari subholding upstream, ada masyarakat bersih sejahtera dari Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Untuk produknya yang di display ada dompet. Nah, ini kerajinan dari limbah plastik. Serta ada tas juga. Ini dari limbah plastik juga. Serta ada lampu tidur. Ini dari kerajinan limbah plastik. Serta tempat minum atau gelas. Ada juga taplak
dan tentunya juga ada tempat pensil dan mega box. Luar biasa ya. Untuk pemanfaatan sampah plastik yang didaur ulang. Selanjutnya ada dari produk binaan PT ONWJ. Cek. PHE ONWJ. Kayaknya saya tidak perlu terlalu semangat karena hilang-hilangan suaranya ya. Baik, monggo Bapak. Nah, ini untuk produknya ada Wingko Babat Dapur Alina. Wah, ini jajanan ya, makanan ringan. Ada rengginang, ada juga keripik pangsit geria bubu. Ini rengginang dari Tupi Zefar. Terus keripik pisang ori Putri Pakis. Wah, ini yang ori sama yang nggak ori apa nih bedanya ya? Selanjutnya ada kembang goyang hikmah, ada aneka bolu dapur Ayu. Selanjutnya juga ada kacang, ada stik bawang pelangi manis, ada juga keripik sukun gurih dan renyah sindu, ada kerupuk nasi enak dan gurih Mbak Wijil, ada juga terasi berkah laut, ada kerupuk kulit ikan berkah laut, ada dendeng ikan Mustafa dan baby crab Hasanah. Jadi semakin ke sana bertemu dengan makanan-makanan ringan. Apa? Emang tadi kena? Iya. Oh. Baik, selanjutnya ini ada Eko Varian Cimanuk. Nah, displaynya ini ada Eko Paving, ada Eko Brick, dan Eko Print. Ini merupakan pemanfaatan sampah plastik yang dimanfaatkan menjadi paving block. Nah, Eko Paving juga terbuat dari bahan plastik PE atau polietilena yang sudah tidak terpakai. Nah, paving plastik ini lebih awet dibandingkan dengan paving biasa atau konvensional. Bisa mencapai 10 sampai dengan 15 tahun. Jumlah paving yang terpasang di area Taman Cimanuk ini ada sekitar kurang lebih 350 pieces. Tahu nggak Bu Sari lagi Pertamina yang mana? Baik. Nanti setelah ini Ibu dan Bapak bisa melihat produk paving yang terbuat dari limbah. Nah, Mohon izin Ibu Dirjen, Ibu Bupati.
Mohon izin Ibu Dirjen, Ibu Bupati, Bapak dan Ibu, berikut ini adalah sekilas informasi terkait program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina. Jadi di seluruh wilayah Indonesia sudah dilaksanakan 121 program, Bu, pengelolaan sampah. Jadi programnya adalah program sampah kita. Kemudian untuk jumlah reduksi emisi karbonnya itu sudah lebih dari 876 ton per tahun untuk sampah yang bisa direduksi emisi karbon. Kemudian ada penerima manfaat lebih dari 48.000 dan juga peningkatan ekonomi lebih dari 644 juta per tahun. Untuk di Kabupaten Indramayu ini ada 2 program unggulan. Jadi tadi yang sudah kita lihat bersama, pertama adalah program binaan Pertamina RU 6, yaitu program Wiralodra, Wilayah Masyarakat Pengelola Daur Ulang Sampah. Iya Ibu, jadi awalnya ini dilakukan di Desa Balongan, dengan lokal hero-nya Pak Matori tadi yang sudah hadir juga Ibu. Kemudian Pak Matori ini bersama kami Pertamina melakukan replikasi program di Desa Lombang dan di Lapas Bima Sakti. Ya, jadi sudah ada 3 titik lokasi, kemudian programnya adalah pengelolaan sampah untuk budidaya yang terintegrasi untuk pakan ternak ayam, petelur, dan ternak kambing, sehingga ada peningkatan ekonomi, kemudian juga ada pembuatan ekobrik untuk kerajinan tangan, pembuatan gapura, dan pada saat tahun 2020 dan 2021, pada saat sekolah dilakukan online, itu ada sampah tukar wifi, Bu. Jadi anak-anak bisa menukar sampah dengan diberikan password wifi untuk sekolah online di desa-desa sekitar desa binaan tadi. Dan kemudian anak-anak juga diajak ke lokasi-lokasi untuk belajar terkait pengolahan sampah, bersih-bersih pantai, dan juga menanam mangrove. Nah ini dampak programnya, dampak positifnya ada 73 penerima manfaat, kemudian peningkatan ekonomi senilai 36 juta per tahun, pengolahan sampahnya 200 kg per bulan, dan penurunan reduksi emisi karbonnya 310 kg CO2. Insya Allah Bu, tahun ini tetap dikembangkan Bu, tetap dikembangkan untuk programnya. Mudah-mudahan bisa dilakukan di desa-desa ring 1 yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini program IMASARO Bu, Indramayu Manajemen Sampah Zero dan Ekoriparian. Ini program binaannya Politama, jadi program pengolahan sampah organik untuk pupuk, kemudian pupuknya digunakan untuk jinten, tadi budidaya jinten, untuk olahannya sudah dipasarkan dan alhamdulillah meningkatkan peningkatan pendapatan ekonomi. Kemudian untuk sampah plastiknya, ini bisa diolah untuk eco paving block, kemudian digunakan di lokasi Taman Cimanuk ini, dan mudah-mudahan nanti bisa digunakan di desa-desa binaan ring 1 kami yang lainnya. Alhamdulillah sudah ada 11,8 ton sampah yang bisa diolah dan bisa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Kemudian sudah ada peningkatan pendapatan senilai 140 juta per tahun, Bu. Dan harapannya nanti Eco Paving Block ini bisa digunakan di desa-desa binaan ring 1 kami yang lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Demikian Ibu Dirjen, Ibu Bupati. Selanjutnya kita akan melakukan peresmian program Ekoriparian Cimanuk. Ibu Dirjen, silakan Ibu. Ibu di sini. Iya, iya Ibu. Dari sampah plastik tadi. Ibu silakan, Ibu di sini. Ibu di sini. Dan Ibu yang lain mohon bisa memegang kentongannya. Silakan Mbak MC. Baik. Inilah dia Ibu, produk hasil tentunya olahan sampah. Dan tentunya sebelum Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengikuti peresmian program Ekoriparian tentunya dari Cimanuk yang merupakan binaan TJSL PT Politama Propindo. Dan tentunya kami persilahkan Ibu untuk pada Ibu Rosa Pimen
Ratmawati dan tentunya Ibu Bupati. Sudah menarik ya Bu ya? Oleh seluruh para pejabat. Hitungan ketiga, kami persilakan Bapak Ibu untuk memukul kentongannya dan dilanjutkan tentunya oleh Ibu Pipin dan juga Ibu Nina untuk menarik tirainya. Siap ya Ibu Bapak? Baik. 1, 2, 3. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah? Oke. Baik. Harus di stop Pak biar berhenti. Kami persilakan Bapak untuk foto bersama terlebih dahulu, Ibu. In. Baik. Bapak Ibu, nanti setelah ini akan ada penyerahan kenang-kenangan batik complongan. Ini adalah batik khas Indramayu dari Ibu Bupati kepada Ibu Dirjen. Ayo, kok dipanggil ya Bu? Baik. Baik. Tentunya mohon izin Ibu Bupati akan menyerahkan ini adalah kenang-kenangan batik complongan, adalah batik khas dari Indramayu yang akan diserahkan kepada Ibu Baik, tentunya kami persilakan untuk mengabadikan momen. Dan setelah ini akan dilanjutkan pelepasan tim tur sepeda jelajah bersih negeri yang akan melanjutkan perjalanan menuju puncak rangkaian HPSN 2023 di Manggala Wana Bakti, Jakarta. Yang tentunya akan dilepas oleh Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina SHMH TRI. Dan tentunya didampingi oleh Ibu Rasa Pipin Ratnawati SHMSD, tentunya juga pejabat dari KLHK, pemerintah Kabupaten Indramayu, serta para pejabat Pertamina. Baik. Mohon izin Ibu Bupati, tentunya nanti hitungan ketiga silakan untuk mengangkat bendera pelepasan tim tur sepeda jelajah bersih negeri. Oke, didampingi oleh Ibu Dirjen. Tentunya juga pejabat dari KLHK, pemerintahan Kabupaten Indramayu, serta para pejabat Pertamina. Baik, untuk teman-teman para pesepeda silakan bersiap-siap. Dan teman-teman penonton WR juga jangan lupa untuk kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Nanti setelah hitungan ketiga.
Bapak. Baik, rekan-rekan semuanya, kita sudah siap ya, Ibu, Bapak, mohon izin. Sekali lagi, hitungan ketiga, kami persilahkan kepada Ibu Bupati untuk melepas. Tentunya kita foto bersama terlebih dahulu, kami persilahkan untuk rekan-rekan. Ya, nah, tiga-tiganya dong. Iya. Mbak, kayaknya Mbak di tengah kayaknya. Oke. Oke. Oke, inilah sesi foto bersama. Oke. Baik, sudah siap ya? Oke, silakan bersiap-siap terlebih dahulu. Saat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pelepasan tim tour sepeda jelajah bersih negeri yang akan melanjutkan perjalanan menuju puncak rangkaian HPSN 2023 di Jakarta. Siap Ibu? 3, 2, 1. Selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Tentunya kepada rekan-rekan pesepeda di tim tur sepeda jelajah bersih negeri 2023. Baik, Bapak Ibu, tentunya kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua serta masyarakat luas. Akhir kata, saya Upi Alfi selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sampai jumpa.